Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku dengan tema ketika pasangan banyak menuntut. Kami persilahkan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama, ini Bunda April nggak nanya nih Bunda April? Nggak nanya? Udah usah nanya dah. Udah banyak nanya di rumah ya? Oh, Banyak nanya sama banyak nuntut? Ya, pertanyaan dan tuntutan. Baik, tapi itu jadi motivasi ya Ustadz ya, Masya Harus. Allah. Harus. Baik, berikutnya kami persilakan Pak Fahrul Rizki yang akan dijawab pertanyaannya terlebih dahulu oleh Ustadz Kasifher. Silakan Pak Fahrul, boleh? Ya, udah nyala Pak, udah nyala. Boleh berdiri Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana konsep Al-Quran dalam menyikapi suami dan istri ini saling tuntut-menuntut? Karena kita manusia nggak mungkin ada konflik di dalam rumah tangga, tidak mungkin tidak ada konflik. Pasti akan ada konflik, saling tuntut-menuntut. Nah, bagaimana konsep Al-Quran menyikapi hal yang demikian? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Kasif terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, Masya Allah, Pak Fahrul Rizki. Insya Allah izin Ustadz Solmed, Ustadz Sofian. Ya. Yep. Ya, Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tadi di segmen pertama saya sudah sampaikan, kata menuntut itu sebenarnya nggak enak, betul apa betul? Menuntut itu seolah-olah banyak minta, ganti deh, jangan kata menuntut, tapi meminta dengan santun, meminta dengan sopan, rasa hormat kepada suami ataupun istri. Bagaimana Islam menyikapi istri yang suka nuntut, istri yang suka ngeluh, istri yang tidak bersyukur atas pasangan hidupnya. Saya jadi teringat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak namanya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu pernah punya istri, istrinya ini tetanggaan sama sumur Zam-Zam. Dinikahin sama Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dakwah lagi di Palestina. Nah, setelah selang berapa tahun Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail. Nabi Ismail kagak ada di rumah. Lagi pergi berburu. Ketemu sama ketok pintu. Pak, Assalamualaikum. Pak, disuruh masuk sama istrinya. Pak, ada apa datang ke sini? Enggak, saya cuma pengen nanya rumah tangga Ismail. Dia nggak bilang bapaknya. Dia nggak bilang dia Nabi Ibrahim. Gimana rumah tangga kamu nak? Aduh Pak, jangan nanya deh. Ini Ismail kalau ngasih duit dikit. Ismail kalau ngasih apa-apa nggak cukup. Sebel deh. Kebetulan orang Depok dong istri. Gak suka saya. Aduh, pokoknya rumah tangga saya penuh kekurangan, ngeluh, komplain. Apa kata Nabi Ibrahim? Gampang. Ya udah gini deh nak, nanti kalau Ismail pulang bilang sama dia benerin atabata babi. Palang pintunya dibenerin karena rusak. Oh iya, nanti saya ngomongin ke Ismail. Nabi Ismail pulang. Gimana hari ini? Oh tadi ada yang datang. Orang tua nanyain rumah tangga kita, kepo. Gara-gara lihat lambe turah. Oh iya, kalau begitu kamu apa ceritanya? Apa yang dia katakan? Dia suruh ganti palang pintu. Apa Nabi Ismail? Karena dia Nabi dapat wahyu dari Allah. Itu yang datang bapak saya, namanya Nabi Ibrahim. Dia nyuruh saya ceraiin kamu. Diceraiin. Setahun kemudian Nabi Ismail nikah lagi. Ternyata tapi istrinya beda nih. Kemudian datang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berburu, nggak ketemu. Ketika datang, Nabi Ibrahim nanya, nak gimana rumah tangga kamu sama Ismail? Masya Allah, Ismail suami yang baik. Dia tutupin aib rumah tangga. Ismail itu ngasih kita makanan cukup. Dia selalu hadir, penuh kasih sayang, penuh cinta. Walaupun memang secara harta kami sedikit. Emang kamu makanannya apa aja sehari-hari? Kita dikasih air, dikasih daging. Bersyukur apa aja dikasih, suami saya itu mahal, mewah. Apa kata Nabi Ibrahim? Qul li Ismail ayyuthabbita atabata babi. Kasih tahu sama Ismail suruh jaga palang pintunya. Ini palang pintunya udah bagus, jangan diapa-apain lagi. Nabi Ismail pulang ke rumah, tanya kepada istrinya, gimana tadi hari ini? Oh tadi datang Syekh
kabir, orang tua nanyain rumah tangga kita, kepo sama rumah tangga kita. Boleh nggak orang tua kepo sama rumah tangga anak? Boleh nggak? Boleh, untuk nasehatin, untuk meluruskan, ya. Jangan cuek sama rumah tangga anak kita. Tapi kalau masalah-masalah sensitif kayak uang nafkah menantu kita, jangan sampai kita ikut campur. Tapi kalau ada masalah boleh istri mertua menasehati kita. Apa kata Nabi Ismail? Tahu nggak kamu siapa yang datang tadi? Bapak kesayangan saya, Ibrahim. Dia nyuruh saya supaya mempertahankan rumah tangga kita. Kamu istri yang bersyukur. Kamu istri the best. Kita nggak akan bercerai. You and me forever until jannah. Gitu. Jangan banyak nuntut, bersyukur. Emang kalau kita cerai dapat istri, memang jamin istri kita lebih baik. Betul apa betul? Bapak cerai, wah nggak bersyukur nih istri saya banyak nuntut. Nikah, dapat istri lebih bawel 4 kuadrat. Bisa jadi, nggak ada yang tahu. Maka ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kan Allah udah ngasih tahu kita. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la in kafartum. Bersyukur suami ngasih berapapun Allah tambah. Tapi kalau kita mengingkari, suami saya sedikit. Suami saya nggak ngasih apa-apa. Mengingkari, menganggap suami nggak ngasih apa-apa. Apa kata Allah? Ingat, nanti nikmatmu berubah jadi azab. Nikmat berubah jadi musibah karena menghilangkan kebaikan suami. Jangan sampai ada seperti peribahasa apa? Hujan setahun dihapus oleh kemarau 1 tahun. 1 hari hujan setahun dihapus sama kemarau 1 hari. Jangan sampai. Na'udzubillah min zalik. Kita mau setiap kebaikan istri kita ingat. Baik. Ketika istri kita sempat marah-marah nyakitin hati kita, ingat, oh dia melahirkan anak saya. Taruhannya nyawa, nggak sebanding dia marahin saya tadi. Oh istri saya menyusui anak saya sampai begadang, sampai dia rela nggak tidur. Demi Allah saya cinta sama istri saya. Jadi Pak, resep supaya istri nggak banyak nuntut, kalau kita kurang ngasih dia duit, tambahkan rasa cinta kita. Tambahkan rasa sayang kita sama istri. Ingat, kalau bagi suami di rumah yang kurang ngasih fulus, ngasih uang ke istri, saya ngasih tips, tambahin rasa cinta. Tambahin rasa sayang. Ini kadang-kadang udah duit kurang, perhatian juga kagak ada. Betul apa betul? Ketika, wah kayaknya kita udah pasrah. Cari kemana-mana uangnya cuma sedikit. Datang ke rumah, lihat istri nyuci piring, bantuin cuci piring. Lihat istri lagi ngerendam baju, ibu ikut, suami ikut, bantuin, ikut jemurin. Wah dahsyat. Suami yang seperti ini akan membuat rumah tangga penuh keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua menjadi suami yang seperti itu Ustaz Kasim ya. Tapi sebetulnya ketika kita banyak menuntut, banyak meminta, itu mungkin kita terlalu sibuk melihat ke atas ya. Sehingga kita kurang... Maksudnya ngelihat genteng gitu ya? Iya. Bagus banget lampu, kapan saya punya lampu seperti ini gitu maksudnya. Baik Ustaz Kasim, terima kasih atas jawabannya.